Yalmizuna kang padha nacat-nacat sapa alladzina nacat-nacat almutawwi'ina ing pira-pira wong kang gawe perilaku utawa kesunahan perilaku minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Perilaku aku fi shadaqati ing dalem pira-pira sedekah. Walladzina lan wong akeh la yajiduna kang ora nemu sapa alladzina, ora nemu illa judahum kejaba ing kekuatane alladzina, fayaskharuna mongko padha ngina-ngina sapa alladzina minhum saking mutawwi'in. Iku sakhira ngina sapa Allah minhum saking alladzina walahum lan iku tetep kedue alladzina adzabun utawi siksa alimun kang banget nglarakake. Alladzina yalmizul mutawwi'in, orang-orang munafik yang menghina orang-orang yang berperilaku bersedekah dari golongan orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak menemukan kecuali dengan kekuatannya. Orang-orang munafik itu menghina mereka, menghina orang mukmin. Sakhirallahu minhum, Allah sendiri yang menghina mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka orang munafik ada siksa yang pedih. Ini saya bacakan asbabun nuzuli ayat ini. Jadi orang munafik itu kalau ada orang, jadi ini ojo membayangno wong, membayangkan diri kita sendiri. Orang munafik itu ciri khasnya seperti ini. Kalau ada orang bersedekah banyak, kayak mesti riak. Kalau ada orang bersedekah sedikit, lah ya wong sedekah sithik kok pengin masyhur lho piye. Jadi orang yang selalu menyalahkan orang bersedekah itu orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, orang mukmin bagaimana? Ya orang mukmin yang ambil bagian bersedekah. Mbah bagian akeh, mbah bagian sithik, ambil bagian. Lah orang munafik itu berkomentar tapi enggak bersedekah. Qala Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabahum dzata yaumin wa hatha ala ayyajma'us sadaqat. Ibnu Abbas mengatakan, suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah kepada para sahabat dan memberi semangat, wa hatha ala ayyajma'us sadaqat, dan memberi semangat kepada para sahabat untuk berlomba-lomba di dalam bersedekah. Jadi ini tak anggap ngajine wis suwe kabeh ya. Wis tak bedheki. Sedekah itu menghabiskan harta atau menumbuhkan harta? Menumbuhkan. Yakin ya? Oke, wis. Sing gung paham lah yo ngetokno kok tambah. Jadi ilmu sedekah itu ilmu yakin dan ilmu praktek. Yakin tok gak praktek ya ora. Yakin ora praktek. Jadi tak bedheki nek. Sedekah itu menghabiskan harta atau menambah harta? Menambah. Oke. Infak sedekah sama. Nah, wis diyakini dhisik, sing diyakini sik. Kok sing ora paham, lah aku ngetokno kok tambah ki piye to? Bandaku kan berkurang. Wis iki privat ae, nek sing pemahaman model ini iki privat ya. Wis iki ngaji di umum dhisik. Wis tak anggap ngajine wis suwe kabeh. Wis senior kabeh lah. Oke. Rasulullah memberi semangat kepada para sahabat untuk bersedekah. Faja'a Abdurrahman bin Auf bi arba'ati alafi dirhamin. Maka Abdurrahman bin Auf datang membawa sedekah 4.000 dirham. 4.000 dirham. 1 dirham itu senilai 2 gram emas. Gampangane 4.000 ping 2 juta. Berarti piro? 4.000 ping 2 juta piro? 8M apa 800 juta? 8M. Sing pinter-pinter itu kan lu. Sing duit-duit akeh. 8M. Oh, oke, 8M ya. Jadi Abdurrahman bin Auf membawa 4.000 dirham. Berarti jumlahnya berapa? 8 miliar. Ya Rasulullah, hartaku semuanya berjumlah 8.000 dirham. Karena engkau memberi semangat kepada kami bersedekah ya Rasulullah, maka aku membawa ini untuk sabilillah. Aku sedekahkan untuk perjuangan di sabilillah ya Rasulullah 4.000 dirham, yang 4.000 dirham untuk anak cucuku. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf meninggalkan 2 istri dan 1 istri, padahal istri itu dapatnya 1/6. Itu istrinya mendapatkan 126.000 dirham warisan.
Wes, ora iso ngitung ya. 126.000 dirham itu warisane istri pertama dan kedua. Nah, berarti berapa ratus 300 berapa? 350 sekian, 352.000 dirham. Wah, pirang M. Iku padahal warisane istri. Padahal istri itu dapatnya 1/6. Nah, bando 1/6 cek sak ngono kae. Itu berkah apa? Sedekah. Didoakan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, semoga apa yang engkau infakkan menjadi berkah untukmu di dalam perjuangan fisabilillah, dan apa yang engkau tinggalkan untuk anak istrimu juga menjadi keberkahan untuk mereka. Sehingga di jalan sabilillah bertumbuh, di anak istri itu anak cucunya juga apa? Bertumbuh. Itu orang dermawan seperti itu. Kemudian wajah Umar bin Nahwi Dharik, Umar bin Khattab juga membawa 4.000 dirham. Wajah Asim bin Adi al-Ansari bisaba'ina wasakon min tamrin. Ini sudah saya hitung tadi, tak lihat. Asim bin Adi al-Ansari membawa 70 wasak dari kurma. 70 wasak itu 30 ton kurma. Iki ana bakul kurma ning kene Pak Pengayat. Sak kilo piro saiki, Pak? Sukari sekitar 50. Sukari 50.000 sak kilo. Kalau 30 ton berapa itu? Aja bingung bakul kurma kok. Bakul kurma gak oleh bingung. 30 ton kali 50.000 berapa itu? M apa ratusan juta itu? 50.000 kali 30 ton. 30 ton berarti 3.000 ya? Berarti 3.000 kali 50.000. 30.000 kali 50.000 berapa itu? 1,5. Nolnya berapa? 1,5. Oh, songo berarti 1,8 berapa nih? 1,5 miliar. Itu Adi al-Ansari. Itu loh masih merasa belum bersedekah. Kita lagi infak 1 juta. Koyo-koyo wis aku wis ini asbabun nuzul ayat ini loh ya. Ayat ini menerangkan orang-orang munafik ketika ada orang memperlakukan sedekah di jalan Allah dari orang-orang mukmin, mereka menghina. Yang bersedekah banyak Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Adi al-Ansari. Wajah Utsman bin Affan bisadaqatin azimatin. Begitu juga Utsman bin Affan membawa sedekah yang sangat besar. Wajah Abu Uqal Abdurrahman bin Tijan bisa'in min tamrin. Iki liyane 30 ton kurma. Lah iki ana sahabat jenenge Abu Uqal Abdurrahman bin Tijan itu nggawa sak sok. Sing zakat fitrahmu iku 2 sok. Zakat fitrahmu itu berapa? 2 sok. Iki nggawa kurma sak sok. Sak sok itu berarti 1 kilo 3 on atau 1 kilo 3,5 on. Itu berarti 50 berapa, Pak? Bakul kurma. 75.000. Oh, apa enak bakul kurma kan ini roh langsung. Oh, kene kan bakul gabah. Bakul kurma. Berarti sedekah yang lain MM-an, yang ini membawa 75.000. Cara bahasa gini 75. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwaqtihi bis sadaqah. Rasulullah menerima dan tidak membedakan. Mana yang besar diterima, mana yang kecil tidak dibedakan. Dan diletakkan dalam sedekah mereka. Faqala al-munafiquna ala wajhi ta'ni ma ja'u bi sadaqatihim illa riya'un wa sum'ah. Orang-orang munafik mengatakan seperti ini. Lihatlah itu. Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Adi, siapa? Asim bin Adi al-Ansari. Mereka bersedekah banyak itu kamu tahu ngerti untuk apa? Mereka itu hanya ingin dilihat orang. Mereka itu hanya ingin sum'ah, biar orang-orang itu mendengar kita loh orang dermawan, kita loh orang dermawan. Orang munafik mengatakan seperti itu. Barang ngerti Abu Uqal Abdurrahman bin Tijan membawa 75.000 atau 1 sok kurma, dia mengatakan Gusti Allah ku sugih, Cung.
sedekahmu sakmono iki gondropo. Cara kene lho, ora berarti apa-apa. Wong Allah Maha Kaya kok sedekahmu sak prit. Nah itu. Oh iya, dadi nek eneng akeh dindo riya, nek eneng sithik jere ora eneng gunane. Lah itu siapa yang mengatakan? Orang munafik. Pasukan Maitu. Piye? Pasukan Maitu. Pasukan Maitu. Nih, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan ya. Wa amma Abu Uqail fa inna ma ja'a bi sa'in liyuzkara ma'asairil akabir wallahu ghaniyun an sa'ihi. Kalau Abu Uqail itu datang hanya membawa satu sok itu, dia hanya ingin terhormat di antara kalangan orang-orang pembesar-pembesar orang-orang Islam. Makanya dia, padahal Allah itu Maha Kaya. Kenapa bersedekahnya hanya apa? Sedikit. Akhirnya Allah menurunkan fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Akhirnya Allah menurunkan ayat alladzina yalmizunal muttawa'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa judahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Jadi Abu Mas'ud Al-Badri ketika turun ayat ini, ketika turun tentang ghirah semangat bersedekah, itu menceritakan seperti ini. Ketika Rasulullah memberi semangat kami untuk bersedekah, maka orang-orang yang biasanya 1 hari kerja, 3 hari tidak kerja, 1 minggu kerja, kemudian 1 minggu tidak bekerja, itu mereka langsung berbondong-bondong untuk buruh mikul. Istilahnya cara-cara ngerti dadi kuli demi mendapatkan uang, dan separuh dari uang mereka gunakan untuk apa? Bersedekah. Jadi umpama oleh gaji 1.000, sing 50.000 untuk bersedekah. Itu zaman para sahabat seperti itu. Masya Allah, sampai seperti itu. Nah, kira-kira tantangan kita untuk bersedekah seperti para sahabat itu siapa? Tantangan terbesar kita untuk tidak bersedekah, tidak bisa seperti para sahabat, tantangan terbesar kita apa? Jujur aja, bojo apa anak apa kowe iku piye, cara tantangan terbesarmu tidak bisa melakukan itu apa? Iki jujur tenan. Lah sebenarnya bojo itu kewajibannya sing didik iku kiai apa bojone? Nah, bojone berarti sing habis ini sampean harus bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Didik duduk dik, tak bacakan ayatnya. Alladzina yalmizunal mutawani, orang-orang yang mencela orang-orang yang bersedekah dari golongan orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak menemukan kecuali kekuatan mereka. Lah ya. Fayajiduna la yajiduna illa judahum, itu mereka bersedekah tidak hanya, tapi dengan segenap kekuatan mereka ingin melakukan apa? Sedekah. Mereka menghina orang-orang munafik. Sakhirallahu minhum. Orang munafik menghina orang-orang yang bersedekah, maka Allah juga menghina mereka. Walahum adzabun alim. Tugas kita sebagai orang mukmin itu apa? Kalau ada orang bersedekah, itu jangan dihina. Lah yo panitia sedekah itu repot yo. Repotnya nggak di-share. Ini sekian. Lah yo kurang transparan. Ketika di-share, uang sudah saya kasihkan kepada pengurus pembangunan, di foto jebret. Lah yo wong sedekah kok riya-riyaan. Geger sakar bede. Wes ini bukan urusan riya, ini bukan urusan pamer, ini pokoknya kalau ada orang melakukan kebahagiaan husnudzon ngono lho. Kue ora eneng wong dipoto kue ndarani riya, ora dipoto wong panitia kok kurang transparan, padahal kue ora melok urun. Berarti sing penting iku urun awake, paham nggih? Bah kok dipamerno ya aja darani pamer, perkara wong munafik juga pernah ndarani sahabat pamer. Kurang apa ikhlasnya Utsman bin Affan? Kurang apa Abdurrahman bin Auf? Sekelas mereka, Asim bin Adi, dia dindo pamer. Sapa sing ngendo? Munafik. Berarti nek eneng wong ngendo, iku mirip-mirip munafik. Jadi tugasmu ora oleh ngendo. Kalau ada orang datang loh, panitia pembangunan ini ya, ada yang 1 juta, ada yang 15 juta, ada yang ditaklek waktunya. Ustadz ini Syakban Ustadz.
Nah terus kalau sekarang saya belum, lah uangnya ada, tapi belum saya kasihkan. Saya minta 15. Nah terus ngasihnya besok Ramadan, kan Ramadan dilipat gandakan. Lah wong ngecore esuk Setu. Iki sing penting iki wayah butuh apa wayah pahalane akeh-akehan. Lah yo wong ngecore esuk Setu nek engke duwe jesuk Ramadan. Iki ya ora apa-apa, kiai yo ora oleh, yo saiki yo ora oleh, yo gak apa-apa. Kok pondok kok wajib no saiki kok sangane. Dadi Pas perhitungannya. lah yo diitung, nek Ramadan kan iso 700 dikelah. Nek Saban niku hitungane mu 17 ngono Mas. Lah nek Ramadan 700, akhire nek nyumbang Ramadan 15 slot, tapi besok Ramadan gak saiki padahal ngecore esuk Setu. Terus utang-utang dhisik Pak Yai ngono. Ganjaran akeh iku pas wayah butuh apa pas wayah anu? Yo karek pangeran Sumben sing ngitung karek pangeran Sumben. Jadi jangan pernah menghina orang yang bersedekah dalam keadaan apapun. Karena orang munafik itu cirinya dia itu kalau ada orang bersedekah banyak dikatakan riya, kalau ada orang bersedekah sedikit mereka mengatakan lah yo ngono ki yo mosok. Misale contoh dan ini nyata. Kemarin ada yang Ustadz saya akan berusaha nyumbang Ustadz demi akhirat saya. Nggak banyak Ustadz, diterima Ustadz ya. Iya nggak apa-apa Bu, 50.000 nggak apa-apa. Dan ini orang munafik kan 50.000, 50.000 semen sitok kilo kurang 300. Kalau kurang 300 rupiah Bu, nggak boleh seperti itu. Paham ya? Dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Orang munafik mengatakan akhirnya turun ayat alladzina yalmizunal mutawwa'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa wujudahum fayaskharuna minhum sakhallahu minhum walahum adzabun alim. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Dalam beberapa kitab tafsir yang kami pelajari, adzabun alim bagi orang-orang bakhil, bagi orang-orang munafik, bagi orang pelit itu di dunia wal akhirah. Di dunia orang pelit itu tersiksa. Di dunia orang pelit itu tersiksa. Mulane wong biyen-biyen nek nyeritakno ana raja saking medite macak melarat. Emas didelitno, bareng ape mati roh-roh ngerti tuwek, donya ku akeh, delongkas ape tak tinggal, saking imane diwaris sampai dipangan Mbak emas iki. Bareng emas dipangan tetek konangan wong, tak diteni sampe nek kubur tak bedal tenge. Seperti itu. Orang pelit itu seperti itu. Dek. Ana tangga ape namu, dek kok ndang utang aku. Medhit. Ana wong nyopo guyu wah ki duwe karep. Ini azab itu tidak menunggu di akhirat, di dunia wis dadeg. Ayo. Ada yang punya penyakit dadeg ya. Nah, itu tanda Anda itu bakhil loh. Sahabat-sahabat dulu enjoy, pintu terbuka. Ahlul diyafah, orang yang datang disugoi tamu biasa, disugoi biasa. Mereka nggak takut hartanya habis karena meyakini harta yang kita sedekahkan untuk musafir, untuk tamu, untuk siapapun yang kita sedekahi, harta itu akan terus berkembang dan bertumbuh. Kak ono ceritanya ahli sedekah melarat. Mana aku dinane pas wayah samawa wis diceritakno. 4 bahaya orang pelit. Jek ning sing ngaji to ora di akad kae. Malah ngaji to ora di akad. Apa 4 bahaya orang pelit? Lali. 4 bahaya orang pelit lali. Ora ono 4 bahaya lali ora ono. Wong ditakoki 4 bahaya orang pelit lali ora ono. Justru lali saka ngekekno bondo iku ikhlas. 1 Allah akan menguji dengan musibah. Nah niku lho. Oh, lakon lah niku. Kedua akan diberi sakit sehingga hartanya habis. Ketiga, anak cucunya tidak rukun menghabiskan harta itu. Lha ora ono faedahe wong pelit. Ning donya wis dibuat dadeg karo. Mulane dhewe Mbah Pur tau cerita, pager tembok luwih kuat tinimbang pager kualik piye? Pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Pager mangkok iku ahli sedekah. Dadi ana tangga loro padha-padha apa sugih. Lah sing sitok omahe kebakaran. Ditakoki, "Kenapa kok rumahnya kebakaran? Lu ceritanya gimana?" Saya itu punya 2 tetangga yang sama-sama kaya, cuma yang satu kaya tapi gemar bersedekah.
Nek duwe gawe apa tangga-tangga yo dikeki ngono. Misale ngolek yo kolek sak mangkoke diterterno. Kolak sak mangkoke diterterno. Engko nek kolek entek mangkoke balik. Taman mikir wong dermawan iku berarti kolek sak mangkoke. Utekmu ora utek jalukan. Arep-arep dikeki kolek jaluk sak mangkoke. Maksudnya nek kolek entek mangkoke balik. Ya sing siji iku. Nek ngertonggo liwat udeg, akhirnya kena jantung lemah. Perkara nek ngertonggo liwat numpak sepeda nyopo deg iku kondang apik karo aku terus utang aku. Dadeg. Iku kondang duwe butuhan karo aku, dadeg. Mas aku nek pedhok wong dadeg Mas, atiku Mas. Lah piye to Dik, Aku gawe no pager Mas sing gak ketok wong Mas. Akhire mati pager mumet. Dawur. Icik kurang tinggi dikai belik. Ono sing guyu banter rada rumangsa. Sing tapote beling. Kuwareng dikai belik. Lah akhirnya terjadi suatu saat sing senengane ngekeki kolek sak mangkoke iki dia tahajud tengah malam. Orang ahli bersedekah itu mudah dibangunkan oleh Allah ketika tengah malam. Allahu Akbar salat tengah malam. Krungu klutak ngene ngopo didelok dadak maling. Maling mlebu lemari dibuka, maling langsung mencolot malingnya. Nggawa emas, nggawa apa digawa metu maling lah. Jenenge tangga krungu. Ki kok suarane tanggaku sing sugih senengane kei kolek sak mangkoke kae. Metu godak kepung maling kecekel. Duit ora sida ilang, emase ora sida ilang. Lah suatu saat sing senengane magri tembok nek petuk tangga dadeg niku pergi keluar ziarah, digrisani karo tanggane lali. LPG-ne mekan urung dipateni. Wareng wis teko Tuban, meledak LPG dur. Oh, mulat lagi belok tok tangga-tangga yo ngerti. Lho, kebakaran tapi ape nulungi ora iso, wong ape mencolot pager ono blingi. Wah, habis, Mas. Terus jere wong-wong oh ternyata bener pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Pager mangkok itu maksudnya luman karo tangga gitu. Tembok nek blingi bisa. Jadi sebenarnya lebih selamat itu ya bersedekah itu. Orang-orang yang mengasuransikan dirinya saat kecelakaan, saat sakit, mengasuransikan hartanya untuk itu, maka asuransi yang terbaik itu adalah bersedekah. Karena keselamatanmu dijamin oleh Allah, keberkahan hidupmu dijamin oleh Allah. Ora kok perusahaan asuransi sing jamin awakmu. Pun kula lajengaken. Jadi itu baru di dunia. Jadi orang pelit itu di dunia saja hidupnya sudah sangat tersiksa sekali. Nang karena mau marah sidik mau model ndredeg ubah iku nek dibutuhkan aku piye. Bar. Pun. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Istaghfir. Jalukno ngapura sapa sira Muhammad. Yas akramal khalqi lahum maring alladzina yalmizul masri wong munafik. Aula tastaghfir utawa aja nyuwuna ngapura sapa sira Muhammad lahum maring alladzina. In tastaghfir lamun to nyuwunaken ngapura sapa sira Muhammad lahum maring alladzina oleh jalukaken ngapura sab'ina kelawan ping 70 apane marrotan ambalane. Fala yaghfiru mongko ora bakalan ngapura sapa Allahu Allah lahu marang alladzina. Dzalika utahe mengkono-mengkono ora anane pengapurane Allah iku bi annahum kelawan setuhune sebab setuhune alladzina iku kafaru padha kafir sapa munafikin billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah.
Wallahu ta'ala Allah iku la yahdi ora nutuhaken sapa Allah al-qauma ing kaum al-fasiqina pira-pira kang fasik. Kamu memintakan ampunan terhadap mereka, terhadap orang munafik Muhammad, atau tidak memintakan ampunan terhadap mereka. Seandainya engkau memintakan ampunan kepada orang munafik 70 kali Muhammad, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Wong medhit iku ora iso tobat. Ngene sing gelek tak critakno gak ning tobat ki apa? Anake setan lho, anake setan. Ijik-ijik eling anake setan ya. Masih ada yang ingat anake setan. Tasik, sing njaba tasik, sing jero mbon. Allah tidak mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka tidak diampuni kemunafikan mereka itu karena mereka sebenarnya kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ayat ini berkaitan dengan meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa ini? Ayat ini berkaitan dengan kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul siapa? Tokoh orang munafik. Jadi wong apik yang duwe tokoh, wong elek yang duwe tokoh. Orang munafik juga punya tokoh. Tokoh yang paling masyhur siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ceritanya begini. Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal. Nah, dia punya anak yang soleh. Dia punya anak yang sangat beriman dan sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya annahu lamma nazalat al-ayah al-mutaqaddimah fil munafiqina wa dhahara nifaqum lil mu'minina ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqtadiruna wa qalu ya Rasulullah istaghfir lana. Ketika orang munafik keturunan ayat bahwa mereka tidak perang Tabuk karena ini. Datang ayat, mereka berbondong-bondong orang munafik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakan maaf kepada Allah terhadap perilaku kami. Siapa yang ingin memintakan maaf? Siapa? Orang munafik. Gue contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, kami tidak perang Tabuk itu seperti ini. Kami tidak putus sama seperti ini. Mintakan ampun kami ya Rasulullah kepada Allah. Mintakan. Kalau engkau yang memintakan ampunan ya Rasulullah, istaghfir lana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, sa'astaghfiru lakum. Washtaghala bil istighfar. Fil istighfari lahum. Akhirnya Rasulullah, ya enggak apa-apa Rasulullah, nanti aku akan memintakan ampunan kalian kepada Allah. Akhirnya Rasulullah sibuk memintakan ampun kepada mereka. Ini bukti bahwa doa orang mukmin kepada orang lain itu diterima. Tapi Rasulullah sibuk mendoakan mereka, turun ayat ini. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Muhammad, kamu boleh memintakan ampun mereka atau tidak memintakan ampun mereka. Jadi ini takhyir kepada Rasulullah. Boleh memilih dua hal. Boleh mendoakan ampunan untuk mereka atau tidak mendoakan. Tapi kalau kamu mendoakan sebanyak 70 kali pun, mereka tidak diampuni oleh Allah. Kanjeng Nabi sing ndongakno, jek gak diterima. 70 itu bukan hitungan kok, berarti nek tak tambahi siji terus. 70 itu hitungan ghoyah. Hitungan ghoyah itu apa? Ya wis pokoke masa ping pira-pira Allah enggak menerima ampunan mereka. Masya Allah, wong medhit ngoten gak ning tobaté wong medhit. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Tapi mereka seperti itu karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Meninggal ini dia punya anak. Anaknya juga namanya Abdullah. Jadi bapaknya jenenge Abdullah, duwe anak jenenge siapa? Abdullah. Abdullah yang anaknya ini soleh sekali.
Dia mukminan hakikian. Dia orang yang mukmin yang hakiki. Dia termasuk uzama sahabah, sahabat yang mulia yang selalu membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, anaknya ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu untuk memberikan kain bajumu yang aku jadikan kain kafan untuk bapakku. Jadi nek wis mampu kain kafane Rasulullah, wis ora disiksa. Koyo-koyong, tapi qadarullah tidak. Rasulullah secara basyariah memberikan karena yang meminta ini ikraman wa ta'ziman li ajli ibnihi. Jadi karena memuliakan, mengagungkan anaknya, bukan bapaknya, dikasih juga. Ini untuk kain kafan, diberikan komis baju kurung Kanjeng Nabi tinggo ngafani wong munafik jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, doakan bapakku dan sholatkan bapakku. Yang meminta. Secara basyariah Rasulullah kira-kira purun nyolatin apa mboten? Umar bin Khattab langsung tangani nyekel Kanjeng Nabi. Maksudnya ojo ngalih dhisik. Kanjeng Nabi langsung, Kanjeng Nabi, dia ini orang munafik. Jangan engkau mensolatkan. Kanjeng Nabi, enggak, aku akan mensolatinya. Semoga Allah mengampuni dosanya. Nanti ada ayat di belakang, wala tusolli ala hadin niku, kamu jangan sekali-kali mensolat. Jadi Kanjeng Nabi apa nyolati di penging malaikat Jibril. Tapi kowe ojo terok Kanjeng Nabi iki. Dalam konteks ini kowe gak oleh terok Kanjeng Nabi. Terus neng wong mabuk. Terus Kim nyolati Kim. Sorry bro. Wong munafik wis jelas. Pemabuk iki. Sorry. Itu bukan levelku. Apa kowe nabi kowe? Kowe ku salatmu rong karuan diterima. Nek Kanjeng Nabi salatnya mesti diterima. Lah salat kowe ku sapa? Ora diterimane ora, urung karuan ya salate ngono. Sok kiai, tuku. Ana wong pemabuk mati. Pak Yai monggo didusi. Pemabuk njuk ngedusi aku. Aja wis wong liya. Iki kalau ada orang seperti ini menghancurkan Islam, Pak. Kenapa? Nanti kalau orang-orang soleh gak gelem ngrumat wong sing ora soleh, wong fasik ora rumat, mereka akan punya tradisi yang khilaf, yang berbeda dengan tradisinya orang Islam. Wes timbang Pak Yai Kim ora gelem ngedusi, pemabuk kumpul ae didusi arak wae. Nanti terus gawe tren dhewe. Saingan, kira-kira kiai sing ngedusi wong soleh karo kiai sing ngedusi wong fasik akeh ndi? Oh, wong fasik sing ngedusi arak karo sing ngedusi air yang suci banyak mana? Wong fasik. Repot. Misalnya sok mayang kawis wong 4.000. Wis senengane ngombe arak misalnya 20%. Lah terus mati 20% dadak tambah kiai ini ora gelem ngedusi. Ayo didusi arak dhewe, tambah gawe pesta dhewe. Wes timbang kiai ora gelem nyolati, ayo gawe acara dhewe, dikirukno kali ya lara sampean. Dihisab sampean. Dadi awake ngrumat wong fasik bukan membenarkan kefasikannya. Kita ngedusi wong fasik bukan karena ridho dengan kefasikannya, tapi minimal melestarikan syiar Islam, melestarikan bahwa tradisi ini harus tetap berjalan, jangan sampai ada tradisi baru yang menggeser peradaban Islam ini. Paham ya maksudnya? Lah, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bakhil medit tradisi ini wong fasik. Bakhil medit itu membuat nifak. Berarti penyakitnya wong munafik pertama dia ngapa? Sehingga orang munafik itu tidak ada iman di dalam hatinya karena mereka punya penyakit medit. Dan Allah tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu tidak melakukan perintahnya Allah atau melanggar aturannya Allah, jenenge fasik. Berani kepada larangannya Allah, itu namanya fasik. Lah fasik itu beda-beda. Ada orang yang tidak taat dalam konteks i'tiqadi. Jadi gini,
Orang fasik itu orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau tidak taat dalam iktikadi itu namanya kafir. Dia melawan semua ketentuan Allah dan dia meyakini melawan Allah itu jenenge kafir. Jadi nek fasik karo kafir itu tingkatannya dhuwur mana? Tinggi mana? Bahaya kafir atau bahaya fasik? Nah, iki piye kok ngono wae? Apa tak gawe grup ABC ngono? Jadi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Fasikin iki Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak mempunyai taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah itu namanya fasik. Nah, tidak taat dalam i'tiqadi namanya kafir. Tidak taat dalam amaliyah itu namanya asi. Wen disebut maksiat. Maksiat itu penggaweane wonge disebut asi. Berarti fasik karo kafir dhuwur ndi tingkatane? Ane sing jawab kafir fasik. Ane sing jawab fasik kafir. Lah kok kaya kuis berhadiah ya. Tak baleni ben paham, Mbak. Oke. Siapa yang dinamakan orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak taat dalam i'tiqad. Keyakinannya itu namanya kafir. Dan orang yang tidak taat di dalam amaliyah, jadi dia meyakini Allah benar, Rasulullah benar, dia meyakini, tapi zakat ora gelem, tapi sholat ora gelem, kuwi jenenge apa? Asi, dudu kafir. Berarti parah mana antara amaliyah dengan pemikiran? Bahaya mana i'tiqad dengan amaliyah? Yo loro karo yo bahaya. Ngene iki sing gare ngeremehno yo ngene iki. Sing penting pemikiranku bener. Wis to salat iku gampang. Penting percaya pangeran. Wis to pangerane dhewe kok gampangan wis to gampang. Terus akhirnya kowe nyaman karo pangeran. Gak salat Win. Lah pangerane dhewe kok. Iku pemikiranmu bener, itikadmu bener tapi amaliyahmu salah. Tak baleni. Jadi siapa kan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk bagi orang-orang fasik. Mawal fasik, siapa fasik? Fasik itu orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak taat dalam i'tiqadi namanya kafir, tidak taat dalam amaliyah namanya asi. Wes paham? Berarti dhuwur ndi tingkatane fasik karo kafir? Kalau fasik belum tentu kafir, tapi kalau kafir pasti fasik. Akhirnya Rasulullah ditegur oleh Allah nanti lewat ayat bahwa orang-orang munafik itu Rasulullah tidak boleh nyolati. Termasuk Rasulullah tidak hanya orang yang munafik, orang yang mati dalam keadaan duwe utang itu Rasulullah juga dilarang nyolati. Lah nek kowe boleh, kowe dudu nabi kowe. Wong kowe utange ning bank sak gunung mati misale. Ya salati ae. Wong kowe iku dudu nabi. Paham ya maksudnya? Enggak malah nyolati, Mas. Hadise iku wis jelas. Kanjeng Nabi iku gak nyolati wong sing mati nanggung. Lah ya kuwi nabi. Dudu kuwi ku salatmu rong karuan diterima kok mlete. Makanya untuk membedakan kita dengan Rasulullah ya seperti itu wae. Berbeda dalam konteks itu. Nek Rasulullah ora nyolati wong sing nanggung utang, kowe ya wis nyolati ae, nyolati. Itu bukti bahwa kita justru sangat mengistimewakan Rasulullah. Pun kita lajengaken. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Akhirnya wong munafik iku, orang fasik itu dijalurno sepuro ping 70 tek sak ndure Kanjeng Nabi ae lho Gusti Allah jek ora nyepuro apa maneh kita. Masyaallah berat. Makanya ngapunten, kebaikannya itu dimulai dari luman.
Sing salate tahajud angel luman dhisik engko gampang. Sing salate gak iso khusuk luman dhisik engko dikhusukno karo pangeran. Sing ora rukun karo dulure luman dhisik engko ora rukun. Musibah wae bae perkara akeh wong medhit. Indonesia blek-blekan wong ora rukun saking akehe wong medhit. Lah apa luman piye? Wong sing dipikir cicilane. Dadi kanggo nyelehno sedekah ora ono. Iki nggo nyicil urung cukup. Apa nek nyumbang pondok nyumbang medal wis jauh-jauh. Wis ora mikir ponakan klaret, wis ora mikir misanan ora iso sekolah, wis ora mikir minduan mbuh piye mangan to ora dipikir. Sing mbok pikir apa? Cicil. Kok jujur. Astagfirullah. Jadi luman dhisik. Jadi kalau kita Masya Allah luman dimudahkan oleh Allah. Jadi enenge dulur karo dulur cengkrean, aku yakin eneng sing medhit, Pak. Mbah padha medhite ya ora roh ya. Pokok ndang loro karone medhit. Ya Allah, jadi angel ya ngaji luman iki angel. Oh ya pikir angel. Wis ayo dilatih. Dan ini harus dipaksakan. Luman itu awalnya memang dipaksakan. Saya dulu menjelaskan ke saudara-saudara tentang sedekah, tentang zakat, tentang infak itu awal-awalnya mereka berat. Mereka iktirad, awalnya mereka membantah. Lah yo macul, nraktor, kesel, buareng panen penak kon ngetokno zakat. Mental-mentale Tha'labah bin Hatib. Orang ngono Mas. Dadi wong nek gelem zakat iku diberkahi karo pangeran. Nek wis diberkahi karo pangeran, rezekine sampean ora kok kotani tok. Mbok kondi kok hasil-hasil yang lain iku ya ono wae. Allah yang menjanjikan. Dilakoni tenan. Pertama dipeksa 2,5%. Kedua yo kok sehingga ketika panen belum mengeluarkan hatiku kok gak enak ya. Oh ternyata berasnya belum dibagi gitu akhirnya. Banyak orang yang seperti ini. Setiap Jumat biasanya sedekah. Setiap Jumat biasanya sedekah nasi bungkus, wong kuwate nasi bungkus utawa bangun utawa ketika belum dikeluarkan hatiku kaya gelisah gundah. Ada apa? Karena ternyata dia belum mengeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini latihan luman. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ay wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil harb wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la Qul naru jahannama ashaddu harra. Qul naru jahannama ashaddu harra. Law kanu yafqahun. Law kanu yafqahun. Jadi cerita tentang orang bakhil itu dulu ada seorang wanita dinikahi oleh seorang suami yang pelit medit. Dinikahi oleh suami yang pelit. Suami ini bekerja keras, banting tulang, mengumpulkan harta. Ketika ada orang yang menotok pintu, lihat dia itu pengemis atau bukan. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Pak, saya musafir. Beberapa hari ini saya belum makan, Pak. Mohon sedekahnya untuk bisa kami makan. Pak, ada orang yang minta, kata suaminya. Biarkan saja dia, nggak usah dikasih. Suruh kerja keras. Kita bisa seperti ini itu karena kerja keras, bukan minta. Pak, kata istrinya, maaf, suami saya belum ridho.
Hatiku ingin ngasih, Pak. Saya juga kasihan kalau ada orang yang kekurangan, tapi maaf, suamiku belum ridho memberi. Pindahlah ke rumah yang lain. Akhirnya pindah. Suatu saat orang ini bangkrut dan terjadi perceraian karena memang sudah tidak bisa dipertahankan keluarga ini. Menikah lagi dengan seorang suami yang dermawan. Ketika dia bekerja disepot oleh istrinya, pulang membawa uang, kemudian, Bu, sisakan untuk sedekah. Bu, sisakan ini untuk sedekah. Kemudian ada orang yang mengetuk pintu ketika makan enak, ada orang mengetuk pintu, Bu, lihat, jangan-jangan itu orang yang kekurangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta sedekah seikhlasnya. Diberi banyak, dikasih, kemudian menangis. Istri ini menangis. Kenapa, Bu? Engkau menangis? Bapak, bolehkah saya bercerita? Kenapa saya menangis? Iya, kenapa? Yang mengemis tadi adalah mantan suamiku. Akhirnya, enggak apa-apa, Bu. Kamu tahu siapa saya sebelumnya? Ya, siapa? Saya adalah pengemis yang pernah ditolak oleh suamimu. Ojo gawe sinetron lho ya. Enggak mau gawe sinetron Indosiar. Memang seperti itu banyak terjadi. Jadi memang seperti itu. Orang pelit itu akan dihancurkan oleh Allah sebelum. Jangankan dicicipi anak cucunya, kadang-kadang dia sebelum mati pun sudah merasakan penderitaan itu. Lariane sing bapakku biyen, mbahku biyen, turunanku biyen iku wis to bandane akeh. 7 turunan gak ngarah habis. Iya 7 turunan kan, tapi sampean keturunan ke-8. Wah, akhirnya marah. Wong keturunan ke-8. Ya nasib. Gak uman apa-apa. Oleh cerita pun kula lajengaken. Fariha. Padha bunga-bunga sapa al-mukhallafuna wong kang padha den tinggali. Bimak atihim sebab oleh tengok-tengok mukhallafun khilafah Rasulillah ing dalem sause budale Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa karihulan padha sengit sapa mukhallafun ayu jahidu yen to padha perang budal sapa mukhallafun jihad bi amwalihim kelawan bandane mukhallafun wa anfusihim lan pira-pira awake mukhallafun fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Wa qaululan padha ngucap sapa mukhallafun latang firu aja padha budal sapa sira kabeh fil hari ing dalem wektu kang panas, maksudnya perang Tabuk. Kul dawuh sapa sira Muhammad naru jahannam utawi genine neraka jahanam iku asyadul luwih banget apane harron panase. Laukan lamun to ana sapa mukhallafun iku yafqahuna padha ngerti sapa mukhallafun. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafah Rasulillah. Orang-orang yang ditinggalkan atau menetap di Madinah setelah keberangkatan Rasulullah berjihad ke perang Tabuk, mereka bersenang-senang, berleha-leha di rumah dengan anak dan istrinya. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka itu sebenarnya benci untuk berjuang dengan harta mereka, nyawa mereka, diri mereka di jalannya Allah. Dan mereka mengatakan la tangfiru fil har, kalian jangan pergi berjuang di dalam keadaan terik panas. Ini yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Jadi ketika perang Tabuk sudah sering diceritakan bahwa ada beberapa orang, 3 golongan. Nah, aku wis gak optimis sampean cek iling jenenge gak optimis aku. Wis 3 golongan ngono tok ae. Engko nek kepengin sapa kae jenenge wis sing live yang 3 minggu yang lalu dibuka. Nah, ada 3 golongan itu, mereka enak-enakan. Yang lain bepergian Madinah dengan Tabuk berapa ratus kilometer? 600 kilometer Madinah sampai Tabuk ditempuh. Nggawa sangu dhewe. Nggawa kendaraan dewe, mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikiran mereka. Tapi ada sebagian mereka la tangfiru fil khar, kalian jangan berangkat, ini waktunya panas, wis ora ngarah menang. Wis ora ngarah apa? Menang.
Sebenarnya mereka benci untuk mengeluarkan harta mereka untuk berjuang di jalan Allah. Jadi kalau kita bersedekah untuk agamanya Allah, di sini ada rasa benci, itu kemunafikan. Kan aneh, ciri Mas Taib kayak piye? Gak penak baturan kiai, gak penak, kon sedekah ae. Gak penak, kon sedekah. Wis kon sedekah. Justru kon sedekah iku menakno uripmu. Coba dulu ketika perang Tabuk berangkat sendiri, pakai uang saku sendiri, waktu. Kalau di rumah anak istri seneng, kebutuhan tercukupi. Tapi Allah benci terhadap orang yang tidak mau bersusah payah dirinya untuk perjuangan. Makanya sibukkan diri kita itu perjuangan, ambil bagian dalam hal apapun. Ada yang jihadnya ngerawat orang tua, ya itu diterusno, anggapan itu jihad perang Tabuk. Bapak yang ngalem Tabuk iki. Sate, budak sate. Apa yang di Pak? Perang Tabuk. Perang Tabukmu saiki tuku sate trimonan. Jihadmu itu. Jihad ada yang didik anaknya ada di pesantren. Wes buruh macul, buruh ngedos, enggak apa-apa. Berjuang. Ada bagian yang kita ambil dalam perjuangan ini. Ojo berleha-leha. Leha-leha itu tandane wong munafik. Kowe mergamu ngempeng apa to Kim? Ngene iki mondokno anak perasamu. Perangku yo ngene iki mondokno anak. Lah yo aku kon tahajud yo gak mampu anakku sing tahajud. Aku dikongkon poso Senin Kamis gak mampu anakku sing poso. Aku mbandani mereka. Itu jihad kita hari ini seperti itu. Ono tangga sing kekurangan yang kita bantu, itu jihad kita hari ini. Ora sah perang Tabuk kaya dik biyen. Dan wong munafik saat perang Tabuk penak piye? Ngene iki penak karo bojo, enak-enakan karo anak karo bojo, tidak mengambil apa-apa. Nah, coba sibukan kita apa yang kita ambil ini. Ini ngecornya besok Sabtu ya. Ngecor yang lokal 3 dan 4 itu besok Sabtu. Ya anggapan iku perang Khandaq wae. Soale ngecore rodok mundah wae. Ya Khandaq zaman sahabat karo Khandaq kita ya beda lah. Lah nek aku kapok melok ngecor dinane. Lah piye tanganku rojah ra cek kena apa cor karo kena apa ya wis. Ora sah melok. Tapi ya kuwi lho. Wong 180 kuwi ya dipikir mangane ngono wae gak apa-apa. Lah iku jihad kita hari ini seperti itu. Jangan sampai yo ora urun, yo ora melok. Komen. Ora urun, ora melok, komen. Nah, lawe kowe iku farihal mukhallafuna fi maqadihim khilafah. Dadi orang-orang yang tidak berangkat perang, mereka tuh enak-enakan ketika Rasulullah sudah berangkat dan mereka mengatakan kalian jangan ikut berangkat dalam keadaan panas seperti ini. Qul nahru jahannam asyaddu harra. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa panasnya neraka jahanam itu lebih dan sangat. Kita sekarang ini berjuang ringan Pak dibanding zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, zaman para tabi'in salafus saleh dulu. Nabi Nuh ditoleki oleh perintah gawe perahu cik nandur jati 350 tahun jatine wis panen dikongkon gawe perahu ayah 3 digojolke umate. Wong 3 kokon gawe perahu. Perahu ini jadi ditelai, kene gak sekarang kita dapat kemuliaan, bangun apa pondok, ayo kita bantu. Wah kau keren enggak. Sekarang kita ini ringan, jihad kita ringan. Lah wes ringan kok tidak ambil apa itu banget temen nek urip. Dunya dikumpulno, bangun omah apik, dilungkas mati diwaris anakmu. Gak nggawa apa-apa. Makanya kula seringan nek kowe mikir anak putumu terus, kowe mikir awakmu dhewe kapan. Makanya kula awal-awal dulu Pak, anak-anak itu tak gratisi. Saking saya memahami ayat-ayat seperti ini, anak-anak itu tak gratisi. Yang mondok di sini gratis, yang mondok di sini gratis awal-awalnya. Tapi saya ketemu guru saya, mondok gratis kuwi zalimi wong tuane. Lho kok saged Gus? Oh gak zalimi wong tuane piye, wong pantange wong tuane keringetem bandani dadi ganjaran akhirat kok rampas ganjarane Pak. Dirampas. Paham maksudnya ya?
Yo kalau memang nggak mampu nggak apa-apa, orang tuanya menyerahkan saya nggak mampu Pak Yai, bandane nggak apa-apa, tapi selama mereka mampu dan kamu menggratiskan mereka, menzolimi orang tuanya. Mestinya wong tuane masuk surga, neraka gara-gara gak kok kayak kesempatan berjihad. Berarti coba arani Pak Tuhan suke bareng kok bayar kuwi kanggo awakmu, Bro. Itu kan karena kanggo awakmu. Paham maksudnya ya? Nah, di sini ada berapa 16 atau berapa anak itu memang mereka sangat masyakoh, orang tuanya memang tidak bisa betul. Jadi kita kasih kesempatan yang 14 saya, yang 2 dikasih ke jamaah Samawa. Ini tahun depan insya Allah yang daftar ke saya yang tidak mampu itu sudah 5. 2 dari Kalimantan, sebagian dari sini sudah ada 5 insya Allah. Nah ini belum saya tolak, karena saya yakin masih mampu. Nah kalau ada teman-teman, mestinya kemampuan saya 14 mestinya Pak. Tapi kalau ada orang nangis ingin mondokkan anak dan tidak bisa biayai, kita mau nolak, itu seakan-akan mereka didatangkan oleh Allah ke kita. Berarti kita dimampukan atau tidak? Dimampukan sama Allah. Lah mbok tolak wis eman. Lah dimampukannya beda-beda. Mungkin Cak Win nelpon iso uga, Pak Yai. Kalau setunggal mawon. Dhewean enggak, kula urunan wong 5. Soale wesle 500 golek wong 5 100-an. Ringan enggak? Ringan. Nah, yuk bergerak sing tenanan, aja kok bergerak terus ora tenanan. Yuk bergerak tapi tenanan. Paham nggih Mas? Jadi ambil bagian dalam perjuangan. Orang munafik ketika tidak berjuang itu seneng. Mestinya kita itu tersentuh, ada masjid kotor, kita tersinggung. Ada orang yang ketika lingkungan kita kita tersinggung dan kita harus ambil bagian di situ, apa yang bisa kita lakukan demi perjuangan agama ini. Nanti Mbah Yai niku, Mbah Mansur Muslim nek ngobrol kali kula, aku nek roh santri ndah nganggur, gak rekoso, gak ngulang ngaji, ngoten niku sedih kan. Karena apa? Kok iso wong urip kok mikir dhewe, mikir awake, duit awake. Wah, awakmu ku legrek sedaya wong kasih. Ambil perjuangan, karena orang-orang munafik dulu ketika Rasulullah berangkat berjihad, mereka itu nggak seneng atine iki kok urunan maneh. Iki mesti rekoso mana, dan mereka nggak seneng. Dan naluri basyariah kita kalau ada seperti itu mesti gak seneng. Iya ngetokno duit kok seneng, tapi kita paksa. Bagaimana yang kita benci menjadi sesuatu yang kita cinta. Makanya sahabat yang dulu Ati Al-Ansori itu pernah kan, ketika beliau akan dihukum mati itu mereka mengatakan, kematianku akan terasa manis, lukaku, darahku akan terasa indah bila memang Allah meridhoiku. Seperti itu keren. Keringatku, kerja kerasku, waktuku, semua hartaku itu akan menjadi indah, akan menjadi wangi bila Allah meridhoiku. Nah, ini nek ngrumat wong tua itu, jihad ngrumat wong tua yo anggapen manis, indah. Najan kowe disentak yo ngene iki. Jihad yo ngene iki raneng sing penak. Jihad penak kok arep-arep Firdaus lho piye. Pun kula lajengaken nggih. Seandainya mereka tahu neraka jahanam itu lebih panas. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Masih ada berapa ayat ini? Tambah satu lagi. Ini ngajinya tinggal malam ini, kemudian malam Selasa depan, lalu malam Sabtu lagi muwada'ah dan ikhtitam, dari perpisahan dan khataman. Jadi masih 2 kali pertemuan. Besok malam Selasa masih ngaji, kemudian malam Sabtu. Jadi Sabtu ini kita ngecor, malam Sabtunya lagi muwada'ah dan ikhtitam, dari perpisahan dan khataman.
Itu malam Sabtunya, jadi malam Selasa terus malam Sabtu nanti kita khataman, setelah itu libur. Ijek ning ping pindho Pak Yai Selosone libur ngaji ya. Aku ya duwe anak bojo butuh tak timang-timang. Kon mulang ngaji kowe. Iya. On. Falyadhaku. Mongko becik guyu sapa munafikun qalilan kelawan sithik wal yabku lan becik nangis sapa munafikun katsiron kelawan akeh. Jazaan halidati pembalesan bima sebab barang kanu kang ana sapa munafikun iku yaksibuna padha nglakoni sapa munafikun ing ma. Orang-orang munafik itu lebih baik sedikit tertawa dan banyak menangis. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi menangis itu penting. Dulu ada sahabat yang ketika berzikir tidak bisa menangis sama Rasulullah, digedruk dodone sebelah tangan. Seperti itu langsung bisa menangis. Karena di dalam hati ini mungkin banyak kotoran, sehingga kotoran itu harus dilepaskan dan digedruk Kanjeng Nabi sehingga mudah menangis. Ciri orang yang hatinya bersih itu dia mudah menangis. Ketika melihat orang meminta-minta, dia tersentuh menangis. Itu tanda hati yang lembut. Ketika ada orang yang kesusahan dan kita melihat menangis, itu tanda hati yang apa? Lembut, mudah tersentuh. Hati yang keras, hati yang kasar, jangankan melihat, direngek-rengek enggak akan tersentuh. Makanya ada satu momen 7 orang yang dilindungi oleh Allah besok di mahsyar, saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Di antaranya yang terakhir adalah orang yang berzikir dan menangis. Dalam keadaan sendirian dia berzikir dan menangis. Kalau sulit untuk menangis, latihan tangis no Dewi. Dan seni latihan menangis. Jadi memang menangis itu kalau nggak dilatih ya sulit. Tapi kok terus nangismu acting yo. Karena Rasulullah begini ya, orang mukmin itu beda-beda. Ada orang melihat kubur menangis itu ada, karena dia memikirkan bahwa orang di kubur itu sendirian, orang di kubur itu masalahnya tersingkap semua. Di alam kubur itu adalah waktu di mana aib kita ditampakkan semua. Itu dia bisa menangis. Ada orang yang ketika teringat Rasulullah, misalnya saat mahalul qiyam, ada yang menangis. Nah, itu orang-orang yang hatinya lembut merasakan. Lah orang-orang munafik itu mau mbok latihan nangis. Ojo kok guyu wae, tapi latihan nangis. Karena guyu dan nangis itu harus seimbang. Nangis terus yo elek. Kok sambate Pak beras nangis. Anake Pak urun nangis. Lah ayo nangis bareng. Apa-apa larang, apa-apa larang. Ayo nangis bareng. Mane ning sing muni. Saiki ku wong sugih karo wong melarat. Saiki lombok karo daging ku larang lombok. Dadi wong-wong kene iku masyaallah mangan ngletus lombok loro iki padha karo mangan daging. Saking larange apa? Lombok. Ya lombok ya latihan nangis. Wong-wong munafik mbok ya latihan apa? Nangis. Nangis karo soalnya begini, nangis terus itu juga enggak baik. Wong Rasulullah perintahnya tabassam. Rasulullah itu perintahnya itu senyum. Yo guyu nyaman. Ojo sampai kuwi dadi wong sing sumpek. Tapi guyu terus yo elek. Wong kok ora tau nangis. Kapan? Ketika kita bertemu dengan makhluknya Allah tersenyumlah. Tapi ketika berhadapan dengan Allah menangislah. Jadi eneng gone dewi-dewi. Aja kok nek petuk wong nangis sambat. Wayah kok walik. Mula Nabi Isa itu pernah melampaui, pernah berjalan. Nabi Isa bertemu dengan golongan yang golongan itu kulitnya kering kerunta, badannya kurus, terus matanya ngisor iku cekong. Dan Nabi Isa mengatakan kepada malaikat Jibril, mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang khauf kepada Allah, takut kepada siksanya Allah, berzikir kepada Allah sampai dia menangis. Menangis terus sampai enggak doyan mangan, enggak kok berturu saking wedine siksane Allah. Terus bagaimana akhirnya, kata Nabi Isa? Dijawab malaikat Jibril, mereka pada akhirnya mendapatkan ampunan Allah dan jauh dari siksanya.
Kemudian bertemu dengan orang yang gemuk, awake subur, matane ora cekong, makmur, mereka penuh dengan senyuman. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang punya roja, punya harapan kepada Allah. Dimanapun dia merasa nyaman dengan Allah, isyak billah, nyaman dengan Allah. Bertemu dengan temannya, dia bisa bercengkrama dan ingat kepada Allah. Mempunyai harta banyak, dia merasa nyaman karena bisa bersedekah kepada Allah. Ketika bertemu dengan fakir miskin, dia nyaman dengan Allah. Sehingga dimanapun dia berada, dia bisa nyaman dengan Allah dan bahagia. Bagaimana akhirnya? Dia diberi ampunan dan rahmatnya Allah. Kata Nabi Isa, aku ingin jadi bagian mereka. Nah, cara sampean milih sing kuru atau sing lemu? Ah. Sampeyan ning swarga lemu-lemu ngono ya. Amin, amin, amin. Saya juga milih itu. Saya milih kon nangis terus gak iso, Pak. Ketoke kaya rada susah. Ya wis lah. Ketika kita menyendiri dengan Allah, saat kita bersolawat kepada Nabi, nangis. Sebisa mungkin dilatih nangis. Tapi kalau kita bersama makhluknya Allah, tertawa senyum. Bahkan nek perlu roh mobil guyu roh mobil guyu apa ya telek kaya ngono kok ditumpaki wong kok seneng-seneng. Karena hakikatnya mobil iku kan donya iku telek, berarti wong padha numpak telek terus kowe guyu. Kena apa? Kim kok guyu delok to telek padha ditumpaki. Terus sing ora paham, Kimi kondi kok kenaan. Ben Allah ala Muhammad. Satu ayat lagi. Jadi orang munafik itu mbok iya tertawanya sedikit, menangisnya yang banyak. Sebagai pembalasan dari mereka apa yang mereka kerjakan. Satu ayat lagi. Fa irja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruji fa kullal takhruju ma'ya abada. Fa irja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruji fa kullal takhruju ma'ya abada. فَقُلْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا فَقُلْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ Ini malam ini istimewa ya. Malam ini ada jamaah ngaji hati dari Samarinda. Itu mobil plat KT itu dari Kalimantan Timur. Jadi Pak Amir sekarang rekornya sudah terkalahkan. Kalau Pak Amir dari Tuban paling jauh sekarang dari Samarinda. Fa'ir roja'a mongko lamun to mbalekaken ka ing sira sapa Allah Gusti Allah ila taifatin maring siji pandan minhum saking munafikin. Fasta'zanu mongko padha nyuwun izin sapa taifah ka ing sira Muhammad lil khuruji maring metu perang. Fakul mongko werwa dawuh sapa sira Muhammad, fakul mongko dawuh sapa sira Muhammad ngucap lan takhruju ora bakal metu sapa sira kabeh ma'iya sertane ingsun abadan ing dalam selawase. Walan tuqatilu lan ora bakal merangi sapa sira kabeh ma'iya ing dalam sertane ingsun aduan ing musuh. Innakum stune sira kabeh kuratitum padha rida sapa sira kabeh bil qu'udi kelawan tenguk-tenguk kelawan duduk awal marotin ing dalam kawitane ambalan. Faqudu mongko tenguk-tenguk sira kabeh ma'al khalifina sertane pira-pira wong kang padha tenguk-tenguk kabeh. Apabila Allah mengembalikanmu Muhammad kepada golongan munafik, golongan mereka, maka mereka akan meminta izin kepadamu untuk berperang di perang selanjutnya. Katakan kepada mereka Muhammad bahwa kalian tidak akan pernah bisa keluar selamanya dan tidak akan pernah bisa berperang kepadaku melawan musuh. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Sesungguhnya kalian telah rela duduk pada waktu pertama. Perang apa ini namanya? Perang Tabuk.
Faqa'udu ma'al khalifin, sudah duduk saja kalian bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Ini kalau ilmu Pak Lasari jenenge ilmu berpola. Coba Gusti Allah memperingatkan, karena kamu di perang Tabuk tidak ikut, dan ayat-ayat tentang munafik turun semua. Dan ketika mereka bertemu dengan Muhammad, mereka akan mengatakan minta izin, besok-besok kami tak ikut perang denganmu. Katakan kepada mereka, kamu tidak akan pernah bisa keluar dan berperang bersamaku memerangi musuh, tidak akan pernah bisa. Yo ono. Dan ini apakah Rasulullah membatasi? Tidak. Dan itu memang seperti itu. Sama kehidupan kita sekarang. Kalau orang tidak pernah menyelesaikan satu masalah, maka ketika datang masalah yang lain tidak akan pernah apa? Selesai. Dan ini banyak seperti ini. Wis to Pak Yai gampang pasire kula. Pripun winginane kok pasire kula? Waduh, kula supe benjing-benjing nggih. Wis ngono ki rasa hubungin nae. Biasane ngoten. Jadi orang, dan itu berpola. Berpola. Makanya banyak seperti ini. Kalau kan orang munafik tahu ya, tentang ayat turun pada mereka tahu. Kemudian mereka, ya Rasulullah ampuni kami di perang-perang yang lain akan ikut berperang. Dilalah. Katakan mereka tidak akan ditakdirkan Allah untuk ikut berperang. Yo ono, wayah perang awake panas. Wayah perang mbokane lho iso ada terus seperti itu. Maka untuk melakukan kebaikan, apa yang harus kerjakan saja. Satu kali kerjakan terus akan dikerjakan. Tapi kalau ada, Pak saya mbok yo diajak ngaji toh. Wes tok gak sah WA, budal ngaji terus kan. Tapi nek waduh, besok entek besok ya uangnya Pak. Jadi jihad itu seperti itu. Jihad itu dipikirkan atau dikerjakan? Kerjakan. Podo utang rasa kok pikir. Sahur lunas Pak. Utang kok pikir badhe ngeluh Pak. Utange gua apa? Sahur, jangan dipikirkan. Kalau ingin melakukan kebaikan, kerjakan sebisa mungkin, dari sekecil apapun kebaikan kerjakan. Maka Allah akan mentakdirkan kita terus dimudahkan dalam kebaikan. Yang keelekan itu butuh nyali sih. Nikah ya butuh nyali, selingkuh ya butuh nyali. Tapi sing kira-kira kenteng selingkuh atau kenteng nikah? Iya, nikah poligami atau nikah sing awal ya. Iya, Masya Allah. Jadi kejahatan juga butuh nyali, kebaikan juga butuh nyali. Podo kan. Sampean tahajud paling banter kademen. Wudu nguyuh kademen iku paling banter resikone tahajud. Wong maling, Masya Allah, ora trimo kademen, Pak. Lewat dadah, kuping ngopok. Jadi gampang, maling tengerane gampang. Rata-rata 70% maling kupingnya kopok. Soalnya dia nek ngercingan ora sida maling. Kerasak ngene. Kerasak ora sida maling. Maling ku rata-rata krungu kerasak dicelok, dia enggak pernah memperhatikan. Kok pengalaman ayo fokus. Pengalaman deh. Iya, baturku biyen maling akeh kok. Kowe kok ndablek lho, ngene iki nek gak ngene gak iso maling. Jadi maling harus apa? Duh, itu resikone digepuki wong, resikone bangun malam kedinginan. Coba lebih bernyali mana, maling sama tahajud? Maling lah ngono awak apa tahajud kecetikah apa tangis tengah papat abot ya ngono ki iling maling. Itu wong apa? Wes nek maling bayangane saiki maling nyolong kan saiki maling berdasi soalnya Pak. Wes wong ape nyolong bojone wong lho. Iki butuh nyali to ora coba. Jam 1 bengi kelayapan umpama petuk wong wirang sak lawase. Oh lho abot lu dijalani, Pak. Kowe paling banter wudu kademen. Ya coba. Enteng ta nek ngono ya? Enteng. Kowe mbandani mbok aja mbok nom nek mbok nom halal ya. Mbandani selingkuhan iku 1 juta ora cukup, Pak. Takokno sing tumpakane brio-brio lho. Mana brio-brio kok? Iya, iku lho 1 juta ora cukup. Butuh nyali, konangan yo wirang. Dilakoni. Lah awake paling banter 1 juta untuk kebaikan, eman. Lah mental kita itu kok kalah karo mereka.
Wes, ndang komentar sakarepmu saiki. Oh, pejuang itu kudu ngene. Ternyata keburukan butuh mental yang kuat, kebaikan butuh mental yang kuat. Tapi rata-rata sing nekat ya kebaikan. Hei, sing pebisnis saiki loyo lho ya. Yang sekarang terkena pandemi sing bakul martabak sak piturut. Wong dodolan narkoba saat pandemi lho semangate ra kabrah. Wis pol lobi kanan, lobi kiri, pejabat kabeh di lobi narkoba, Pak. Semangate koyo ngono saat pandemi. Lah kita martabak lagi jidol sitok wis. Lagi bangkrut sak nggone kok loyo budal maneh kok. Kan ngerti martabak jak piro? Jak 5. Lah sing sitok ning ndi yo santai. Wong narkoba semangat to, masa awake kok ora apa? Semangat. Ngono mestine. Coba bandingkan. Lah ini kan begitu. Innakum raditum bil qu'udi awwal amr. Kamu lo mau keluar lagi perang bagaimana wong kamu itu dulu ridhonya itu ya di rumah tengok-tengok enggak usah berjuang. Jadi enggak berjuang itu mental. Nek awakmu saiki alasan DP sok ape budal orang arah budal. Berjuang itu dikerjakan, tidak hanya dibicarakan. Mulane karo kanggo kanca HTI lho. Kula kae biyen takoki, HTI bagaimana? HTI ku apik tapi banyak dibicarakan. Jadi saurunge berkembang dhewe wis ditumpas. Seperti kita ini terus bergerak, jangan terlalu banyak membicarakan. Lah akhirnya HTI ku asline yo sing dukung rada akeh tapi saking kakean demo dibubarkan, Pak. Nah, kalau berjuang demi Islam nggak usah banyak dibicarakan, tapi banyak dikerjakan. Sing muga-muga cah HTI ben ngrungokno. Yo kakean ngomong soal itu. Kan ngomong. Akhirnya yo lagi ngomong jenggot, sing jenggot dicurigai. Lagi ngomong jubah, sing jubah dicurigai. Yuk, kita kerjakan terus batik-batikan lah gak apa-apa terus mlaku sampeyan tak bersyariat dhewe. Yo ketonan ireng lah gak apa-apa sampeyan rak bersyariat dhewe. Seperti itu. Jadi perjuangan tidak harus selalu dibicarakan di tempat umum, tapi perjuangan harus dikerjakan. Dibicarakan nggak apa-apa, tapi levelnya tertutup. Karena apa? Perjuangan ketika tidak diterima itu akan menjadi fitnah. Iya toh. Kowe ngomong sedekah ning nggone wong medhit. Loro, Pak. Loh, aku ngomong sedekah ayat sedekah karena saya yakin Anda menerima. Itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lah aku ceramah apa sedekah ning nggone wong sing medhit. Iki delokno, delok. Jenenge gajah topenan delok. Gajah topenan sirkus. Sirkus iku apa? Iso kujah ra iso nglakoni. Dia enggak menerima. Paham nggih maksudnya nggih? Ayo. Jadi kerjakan. Kebaikan itu dikerjakan, tidak hanya sekedar dibicarakan, tapi apa? Kerjakan. Ambil bagian perjuangan. Wong pelaku maksiat saja itu resikonya besar dikerjakan, yang kita resikonya kecil. Ayo, maling nyolong bojone wong jam 1 bengi wis kademen dilakoni, turut-turut dadah dilakoni, resiko kenangan dilakoni. Nah, awake trimo kademen krana tahajud. Kowe nukokno wedak bojomu paling banter 250.000, halal bojomu ayu karo mbandani wong mawon jajal seneng ndi kowe. Iki ketoke langsung semangat ya. Ambil bagian. Niki ingkang saged kula sampaikan besok menerangkan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, ayat yang saya kutip wala tusalli ala hadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Besok menerangkan tentang orang-orang munafik yang mati kemudian ditalkin. Nanti talkin wala taqum ala qabri. Rasulullah punya rutinitas kalau Rasulullah setelah menguburkan mayit, setelah dipendem, Rasulullah itu berdiri dan mendoakan, menunggu. Cara saiki dadi apa? Talqin. Tapi ini menjadi khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan talqin itu sunnah menurut Syafi'iyah, tapi sebagian yang lain mengatakan itu bid'ah. Karena Rasulullah berdiri itu mendoakan, bukan ngajari. Lah ayo. Mayit nek kowe ditakoki man imamuka, sapa panutanmu? Jawabono Al-Qur'an panutanku. Jaman urip ora tau maca Qur'an, Pak. Wong jere malaikat. Lah yo masih apa ulang ngono iku ngulang bodoni kowe iku.
Ya orang ngulang bodoni piye wong ora tau maca Quran. Nek ditakoki sapa panutanmu, kongkon jawab Al-Qur'an panutan kula. Lah dek apa dek tau ngaji Quran? Ciri malaikat ngulang bodoni Mbah Mutin. Itu. Iya. Tapi artinya tidak seperti itu. Jadi itu makanya terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang talqin ini.